warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu semua. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan open class, yaitu kelanjutan dari beberapa kali kita melaksanakan kelompok belajar Kombol pertemuan 1, 2, dan 3. Sekarang tiba saatnya di pertemuan keempat kita akan melaksanakan open lesson. Untuk itu saya perkenalkan terlebih dahulu guru model yang akan menyajikan pembelajaran open lesson kali ini, yaitu guru kelas 4 Bapak Trisna Sonjaya SPD dengan NIP 1904006152023211004. Kemudian kita juga punya observer kita semuanya ada 11 orang, guru wali kelas dan juga guru mata pelajaran untuk PAI dan PJOK. Yang pertama, observer yang pertama adalah Ibu Tina, kemudian Pak Aldi, Bu Cici, Bu Titi, Bu Siti, Pak Akbar, Bu Rida, dan juga Ibu. Kemudian kita akan mendengarkan dulu sepatah dua kata-kata dari kepala sekolah kita yang pada kesempatan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak Guru, hari ini kita melaksanakan kegiatan lesson dalam kegiatan Kombel SDN Karangpaulan. Untuk itu mari kita bersama-sama melaksanakannya dengan penuh rasa tanggung jawab, dan semoga kegiatan Kombel hari ini dapat berdampak bagi kita semua untuk meningkatkan kinerja kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah menyampaikan sepatah dua patah kata. Kemudian kita akan berlanjut ke penyampaian paparan awal oleh guru model kepada Bapak Trisna Sonjaya. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan beberapa inti dari open lesson untuk pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 4 dengan jumlah siswa 24 siswa. Untuk materi ajarnya di sini saya bahasa Indonesia mengenai ide pokok dalam paragraf, bertujuan untuk membedakan ide pokok dan ide pendukung suatu teks non fiksi dan teks fiksi. Di sini ada beberapa profil Pancasila yang saya akan munculkan, yaitu beriman, bernegara global, mandiri, serta gotong royong. Untuk pendahuluannya di sini saya menggunakan 15 menit dalam kegiatan pendahuluan. Di situ nanti guru model seperti biasa memberikan salam terlebih dahulu, menyiapkan siswa, kemudian berdoa, kemudian menyanyikan lagu, terus menanyakan komunikasi antara guru model dan siswa. Dalam kegiatan inti selanjutnya saya menggunakan 45 menit, yaitu di sini siswa diberikan suatu materi juga mengenai ide pokok. Nanti siswa mengamati, kemudian literasi, kemudian kolaborasi, terus siswa juga nanti dibuat beberapa kelompok, ada 6 kelompok, berarti satu kelompoknya 4 siswa. Terus siswa diberikan LKPD masing-masing antara kelompok, setiap kelompoknya dikasihkan. Kemudian lanjut ke untuk modelnya, yaitu kita menggunakan visuran atau nanti siswa secara kelompok
untuk mengelilingi pos yang ada nanti disiapkan. Dan di kegiatan akhir yaitu 15 menit biasa guru dan siswa menyimpulkan pembelajaran, kemudian memberikan penugasan untuk di rumah, kemudian mengapresiasi pekerjaan siswa, kemudian SBT terlebih dahulu, terus menyanyikan lagu bersama, dan begitu juga penutup berdoa dan mengucapkan salam. Untuk penilaiannya nanti guru biasa mengadakan refleksi terlebih dahulu, kemudian untuk penilaiannya saya gunakan ada beberapa, yaitu penilaian diagnostik dan penilaian ada beberapa. Selanjutnya saya akan membacakan tata tertib pelaksanaan observasi pada kegiatan open lesson. Terdiri dari 3, yaitu sebelum pengamatan, selama pengamatan, dan setelah pengamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak. Apa kabar hari ini? Sudah sarapan kah? Apakah hadir semua? Oh, terima kasih untuk hadir semua untuk pembelajaran hari ini. Nah, sebelum belajar mari kita berdoa terlebih dahulu. Coba Farel, KM, pimpin doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Ya, masih berdiri. Kita sebelum kembali ke materi kita akan menyanyikan lagu wajib dulu. Sudah apakah? Sudah. Sudah pernah mendengar? Yuk, kita nyanyikan bersama-sama ya. Buku tulisnya untuk kesiapan pelajaran hari ini. Sebelumnya kemarin Bapak akan mengingat kembali untuk pembelajaran kemarin, mengingat pembelajaran sekarang masih berkaitan dengan pembelajaran kemarin. Kemarin pembelajarannya mengenai suatu kalimat di dalam paragraf. Nah, untuk menyambung ke pelajaran sekarang, selanjutnya kalian nanti akan di dalam paragraf tersebut akan menemukan ide pokok dan ide pendukung. Nah, untuk lebih jelasnya Bapak akan menayangkan sebuah video mengenai pengertian ide pokok dan ide pendukung. Coba kalian pahami, coba kalian baca
ide pokok dan ide pendukung. Sebelumnya Ibu Guru mau tanya nih, siapa di antara kalian yang hobi membaca? Pasti semuanya suka membaca kan? Nah, dari setiap teks bacaan yang kalian baca itu terdiri dari beberapa paragraf. Apa sih paragraf itu? Daripada kalian bingung, yuk kita simak penjelasannya. Kalimat utuh. Kemudian dibentuk tanpa kata sambung, memiliki kalimat yang jelas. Nah, sekarang kita akan membahas ide pendukung. Ide pendukung itu adalah tambah. Gagasan pendukung itu juga mempunyai ciri-ciri. Di antaranya adalah terdiri lebih dari satu kalimat. Sifatnya lebih khusus dibandingkan yang lainnya. Pada umumnya, kalimat penjelas dalam gagasan pendukung memuat data, contoh, hingga pernyataan-pernyataan. Sekarang coba kalian perhatikan paragraf berikut. Nah, di sini yang menjadi ide pokoknya adalah banjir sudah menjadi hal yang biasa di kota Jakarta. Kenapa? Karena itu merupakan satu kalimat utuh yang memuat inti permasalahan. Paragraf yang gagasan utamanya berada Ide pokok dalam bentuk induktif, deduktif, atau campuran. Induktif. Kalau deduktif, kalau di awal dan di akhir, campuran. Nah, itu mengenai ide pokok. Ini itu yang Bapak sudah kasih materi mengenai ide pokok itu apa. Nah, ini yang suatu materi yang Bapak kasih. Coba baca. Lihat, ada ide pokok. Ide pokok. Ide pokok suatu paragraf biasanya dapat kita. Tepuk semangat. Satu LKPD atau lembar kerja peserta didik atau siswa. Nah, tiap kelompok mengerjakan satu lembar secara bersamaan. Nanti kalian secara bersamaan, secara gotong royong, berkelompok untuk mengerjakan suatu LKPD ini. Nanti untuk paragrafnya, untuk teksnya nanti ada di pos-pos yang sudah Bapak sediakan di luar. Nanti kalian keluar untuk mengambil suatu teks non fiksi atau fiksi. Kalian ambil teksnya secara komplit. Satu teks itu ada 4 paragraf. Contoh di sini ada paragraf pertama, paragraf kedua, dan paragraf ketiga, terus ke 4. Bapak sudah membagikan kelompoknya, kemudian Bapak sudah menjelaskan beberapa pos yang kalian akan kunjungi. Yuk, kelompok 1 keluar duluan. Silakan. Kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok 1.
teks yang sudah kalian kumpulkan dari teks pertama, yaitu paragraf pertama sampai 4 paragraf. Di situ ada 4 paragraf ya, berarti ada 4 ide pokok dan 4 ide pendukung. Ide pokok biasanya di awal paragraf atau di awal kalimat, satu kalimat, kemudian atau di akhir paragraf. Ide pokok itu biasanya satu kalimat, dari awal sampai titik satu kalimat ya. Gas. Nah, setelah kalian selesai, coba kalian setiap kelompok untuk menyampaikan hasil dari kerjasama antara kelompok kalian mengenai LKPD yang kalian kerjakan. Coba kelompok 4, silakan. Coba sampaikan hasil diskusi kelompoknya mengenai ide pokok dan ide pendukung. Pak Paris. Desa pertama adalah desa oleh Sari Banyuwangi. Tarian yang dilakukan setiap tahun ini diyakini untuk menghindarkan desa dari bahaya. Nah, ide pokoknya apa tadi? Ide pokoknya desa pertama adalah desa oleh Sari Banyuwangi. Nah, ide pendukungnya. Tarian yang dilakukan setiap tahun ini diyakini untuk menghindarkan desa dari bahaya. Nah, kemudian paragraf kedua. Desa kedua adalah desa Campaga di Bali dengan tari baris. Selanjutnya kelompok 2. Coba ke depan untuk menyampaikan hasil dari jawaban kerjasama antara kelompoknya. Ya, coba paragraf ketiga, ide pokoknya. Desa selanjutnya adalah desa Bali di Kalimantan Selatan. Tari ini mengandung pesan bahwa perempuan juga bisa menjaga diri dengan ilmu bela diri. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk penampilan dari kelompok 5. Yuk, kembali lagi. Ya, materi ini sudah habis, pertanyaannya, waktunya sudah habis. Kalian kumpulkan hasil jawabannya di meja. Ya, materi ini sudah habis, pertanyaannya, waktunya sudah habis. Kalian kumpulkan hasil jawabannya di meja. Ya. Ya, materi hari ini Bapak kita akan simpulkan bersama-sama. Yang pertama, kalian tadi mempelajari mengenai ide pokok. Kemudian ide pokok ada di awal paragraf dan di akhir paragraf. Kemudian setelah ide pokok, kemudian ada juga ide pendukung. Pelajaran, mari kita berdiri untuk menyanyikan lagu daerah dari Nusantara atau dari Jawa Barat, yaitu Tokesa. Yuk, sambil menari ya.
Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Bapak sudah menugaskan kepada kalian untuk membaca di rumah, kemudian menuliskan di setiap buku catatannya masing-masing. Kemudian untuk pembelajaran hari ini, semoga kalian tetap semangat, kemudian tetap bergotong royong, beriman, dan kompak. Nah, tepuk tangan untuk kalian semua. Semangatnya gimana? Nah, pembelajaran hari ini selesai. Sobat KM pimpin untuk berdoa terlebih dahulu sebelum mulai agar kita selamat di perjalanan pulang. Silakan KM pimpin. Sebelum pulang, mari kita berdoa pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak guru semua, barusan kita sudah open lesson dan kita akan merefleksi hasil dari pengamatan kita terhadap para siswa kita yang telah melaksanakan pembelajaran. Silahkan siapa yang akan menyampaikan hasil observasi terlebih dahulu? Bu Siti ya, mau? Silahkan. Dari Ibu Siti Hasanah. Silahkan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan menyampaikan tanggapan dari masing-masing kelompok yang akan Ibu bacakan. Pertama, Ibu menemukan dari kelompok 1 yang namanya Reni, yang namanya Repi kurang memperhatikan di pembelajaran materi yang disampaikan lewat video. Kedua, tidak. Yang ketiga, iya. Farel menjawab pertanyaan yang diberikan guru tentang pengertian ide pokok. Dari hasil yang keempat, iya. Bekerja sama untuk menemukan ide pokok dari ide pendukung. Terus yang kelima, tidak. Semua siswa bisa mengikuti pembelajaran dengan senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan merefleksikan hasil dari kegiatan tadi anak-anak kelompok 5. Saya mengamati anak atas nama Aura dan Danisa. Untuk yang nomor 1, aktivitas pembelajaran. Apakah ada peserta didik yang tidak memperhatikan proses pembelajaran? Kebetulan Aura dan Danisa fokus mengikuti pembelajaran. Lalu yang kedua, apakah peserta didik mengajukan pertanyaan? Iya. Mereka bertanya tentang ide pokok. Rupanya mereka masih belum mengetahui ya ide pokok itu apa. Jadi kehela. Saya sudah mengamati dari kelompok 6 yang atas nama Farhan dan Raden.
dari metode pembelajarannya. Yang keempat, apakah peserta didik bekerja sama dengan peserta didik lain untuk menyelesaikan persoalan? Anak tersebut ya menyelesaikan persoalannya, bekerja sama untuk menemukan ide pokok dari pembelajaran tersebut. Kemudian anak tersebut juga menyelesaikan persoalan mengenai ide pendukung. Kemudian yang nomor 5, aktivitas pembelajarannya tentang apakah peserta didik tertekan dalam mengikuti pembelajaran. Muridnya tidak, karena semua siswa bisa mengikuti selama pembelajaran dengan senang. Untuk nomor 7, apakah ada materi yang sudah dipahami peserta didik? Ya, jadi sebagian siswa masih belum bisa membedakan mana ide pokok itu dan ide pendukung. Terus nomor 8, dari aktivitas pembelajaran, apakah secara keseluruhan tujuan pembelajaran tercapai sesuai dengan perencanaan? Ya, siswa dapat menemukan ide pokok dan ide pendukung di setiap paragraf. Nah, mungkin demikian refleksi dari kegiatan untuk hari ini. Semuanya telah melaksanakan open lesson pada kegiatan Kombal HCL Karangpaulang. Intinya Ibu Bapak, dari kegiatan lesson ini ada implikasi atau penerapannya buat kita di kelas masing-masing. Tadi sebagai contoh saja, dan selanjutnya kita sebagai seorang pendidik dan harus mengajar di sekolah dan di kelas masing-masing, itulah yang kita harus laksanakan seperti yang tadi kita laksanakan bersama-sama. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini berdampak baik bagi peningkatan kinerja kita. Selanjutnya mungkin bagi semua kelas, termasuk guru mata pelajaran juga, untuk dapat diimplementasikan kegiatan hari ini di setiap mata pelajaran dan setiap harinya. Begitu Ibu Bapak ya. Terima kasih atas dukungan semuanya dan atas waktunya untuk bersama-sama kita refleksi pada hari ini. Terima kasih. Ditutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.